Kemudian impres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan. Dikirimlah ke sini. Posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuklah IKN. Kalau IKN itu diblokir, ya sudah diblokir lah. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Kabar gembira di bulan April 2025 yang jelas bukan April Mop ya. Terutama bagi konten kreator infrastruktur yang selama ini tentunya view turun drastis karena pada awal pemerintah Prabowo diumumkan tentang penghematan anggaran negara. Terutama anggaran bidang pekerjaan umum dan infrastruktur yang bahkan disebutkan anggaran 0 rupiah. Meskipun berita tersebut juga dijelaskan bahwa pemblokiran anggaran bersifat sementara untuk menghitung ulang kemampuan APBN. Namun memasuki bulan ke-7 atau bulan April pemerintahan ini mulai terlihat anggaran yang sesungguhnya dan ternyata pemblokiran dana IKN dicabut. Bagaimana dengan anggaran infrastruktur lainnya? Kabar gembira ini juga membuat mereka yang telah terdata sebagai calon Haji Mansur atau halaman kena gusur akibat terkena trase rencana pembangunan infrastruktur tersenyum semeringah lur. Tentu saja bagi para emiten BUMN terkait kembali juga makmur. PT PP Persero Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk menyambut baik pembatalan pemblokiran anggaran untuk proyek Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Sebelumnya anggaran untuk proyek IKN sempat yang terdampak program efisiensi anggaran. Namun blokir anggaran IKN itu sudah dibuka kembali usai mendapatkan persetujuan dari Komisi 5 DPR RI dan Kementerian Keuangan Kemenkeu. Korporat Sekretari PT Wijaya Karya Tbk Mahendra Vijaya mengatakan perseroan menyambut baik keputusan tersebut dan tertanggal 16 April 2025. Saat ini Wika Group dipercaya untuk mengerjakan beberapa proyek di IKN, diantaranya jaringan IPAL 1 dan 3 kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN, Jalan Tol KKT Karingau Simpang Tepadung segmen 3B, Jalan Kebangsaan Sumbu Timur tahap 2, Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves, Rusun Pas Pampres dan beberapa proyek lainnya. Sementara itu, Korporat Sekretari PT PP Joko Raharjo mengatakan perseroan siap untuk menyelesaikan proyek di IKN. PT PP saat ini tengah mengerjakan 9 proyek di IKN dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp 14,31 triliun dan sumber dana berasal dari APBN. Proyek garapan PT PP di IKN dan progresnya adalah sebagai berikut. Penyiapan lahan KIPP tahap 1 dengan progres 100%, penyiapan lahan KIPP tahap 2 100%, dermaga logistik IKN 100%, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat tahap 1 100%, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat tahap 2 96,61%, tol IKN segmen 3B KKT Karingau Simpang Tepadung 100%, tol IKN segmen 3B tahap 2 60%, jalan akses Masjid IKN 100%, Bandara VVIP IKN sisi udara 92,47%, Jalan Seksi 6C 1 Simpang Tepadung 2 ICI Simpang 1B 100%, proyek West Residen 22,80%, gedung kantor Presiden 100%, Istana Presiden dan lapangan upacara 100%, gedung Kemen Setnek 100%, rumah susun ASN 95%, komplek perkantoran BI tahap 1 98%, gedung Wing 2 Kementerian PUPR 48%, proyek hunian vertikal 4 tower TNI IKN 26,20%, jalan tol IKN seksi 1B 6%. Nah, lalu bagaimana dengan proyek infrastruktur lainnya terutama terkait jalan tol dan transportasi darat, laut, dan udara? Tentunya pemerintah dan DPR kembali akan melakukan evaluasi agar pembangunan dapat dilanjutkan kembali. Kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan akan makin banyak data atau daftar infrastruktur yang dapat didanai atau dicabut pemblokiran anggarannya. Mungkinkah rencana pembangunan jalan tol Tasik, Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap, kemudian menyambung ke tol Cilacap, Yogyakarta, dan tol Cilacap Pejagan ini ya, kasihan banget di daerah
kawasan atau daerah eks-Karisidenan Banyumas atau Jawa Tengah wilayah selatan ini. Di sini penduduknya sangat padat tapi infrastrukturnya sering ngadat, bahkan jalan tol belum ada ya. Kemudian juga ada jalan tol Bali-Mengwi, kemudian tol di Jawa Timur, Kalimantan, dan proyek strategis lain bisa dibuka kembali anggaran dan rencana awal untuk direalisasikan di tahun 2026. Sampai kapan Pak? Berapa hari? Akan waktu lama. Ya, tentu saya juga sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat ini tidak boleh lama. Karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini. Contoh, hari ini ada 2.500.000 pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja ini. Yang kerja baru makan. Semua lagi nunggu. Bisnis batu nggak gerak, bisnis pasir nggak gerak, bisnis semen nggak gerak ya. Semua masih pada posisi diam ya. Yang ritme tahun lalu itu, Pak Ridwan kalau saya tidak salah, kita bulan November, Desember sudah mulai lelang kan Pak ya, kita sudah lelang dini. Ini namanya lelang dini. Itu dalam rangka menggerakkan ekonomi di masyarakat. APBN itu tidak kita hanya bicara untung rugi, APBN ini bicara trigger, memberi pecut dalam pertumbuhan ekonomi. Dia punya efek domino untuk bagaimana ekonomi di masyarakat itu bergerak. Jadi cara pandang APBN itu sangat luas. Dalam artian kata, contoh, dengan berhentinya sektor konstruksi berarti ada sekian banyak orang tidak kerja. Orang yang tidak kerja pasti nanti akan sekian lama dia nganggur, pasti menciptakan kemiskinan. Pertumbuhan jadi melambat, produktivitas jadi rendah. Ya. Jadi ngefek kemana-mana. Oleh karenanya tentu saya juga berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah. Ya, terhadap kesejahteraan, terhadap pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Ya, tapi kami berharap dengan cara seperti ini justru pemerintah menyimpan sesuatu yang indah yang nanti justru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi. Karena kita belum terlambat sebetulnya. Kalau kita bicara waktu masih cukup waktu lah. Ini baru bulan Februari. Kalau nanti minggu depan dikirim ke kami, saya percaya kami paling lama 2 minggu selesai bahas. Habis itu semua kita bisa ongoing. Dengan kepastian bahwa sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Contoh kalau di kami sini ada banyak padat karya yang mempekerjakan masyarakat langsung, programnya dirasakan langsung, itu pasti ditunggu sampai hari ini dan program-program yang lain.